keselamatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya dalam Dia kita mendapatkan perlindungan yang sempurna. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat siang walaupun kondisi cuaca kurang memungkinkan, tetapi kita bersyukur kita dapat beribadah, kita dapat memuji, kita dapat memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Tema khotbah pada hari ini yaitu jadilah sahabat Allah. Sekali lagi, jadilah sahabat Allah. Mari kita akan melihat Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-21 hingga 23. Yang membawa Alkitab saudara simak Alkitab saudara masing-masing. Kalau tidak sempat membawa saudara bisa melihat ke depan. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Puji Tuhan saudaraku. Abraham disebut sahabat Allah. Alangkah senangnya ya hidup ini bila memiliki seorang sahabat. Sekali lagi alangkah bangganya hidup ini bila kita memiliki seorang sahabat. Karena apa saudaraku? Kalau kita melihat di dalam Amsal pasal 17. Dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-17 di sana mengatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dengan jelas seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu atau menaruh kasih setiap saat. Artinya apa? Bukan hanya saat-saat tertentu tetapi setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran ini yang lebih sulit. Menjadi saudara dalam keadaan sukar ini sulit saudaraku. Kebanyakan orang mengaku menjadi saudara saat orang itu ada di puncak. Kebanyakan orang mengaku menjadi saudaranya saat orang itu lagi kelimpahan berkat atau dalam posisi baik. Bahkan ada orang berkata ini orang ini baru saya kenal sudah mengaku saudara. Karena apa? Karena orang itu mungkin jabatannya tinggi atau punya pengaruh. Tetapi saudaraku seorang sahabat mau menjadi saudara dalam kondisi apapun. Saat senang, saat susah, dan bahkan Alkitab tadi katakan dalam kesukaran. Seorang sahabat tetap ada di sekitarnya.
Dengan kata lain saudaraku, seorang sahabat melebihi sekedar teman. Seorang sahabat bisa saja melebihi saudara sendiri. Nah, itulah hebatnya. Padahal namanya manusia tetap ada kekurangan, tetap ada keterbatasan. Tetap suatu saat mungkin tidak cocok dengan kita. Tetapi saudaraku, seorang sahabat ini luar biasa. Menaruh kasih setiap saat dan menjadi seorang saudara dalam kesulitan. Itu manusia. Apalagi kita punya sahabat yang bisa menjamin hidup kita. Amin saudara. Apalagi kalau kita memiliki sahabat yang bisa menjamin kehidupan kita. Bukan hanya saat kita di dunia ini. Tetapi sampai kepada kekekalan. Itu luar biasa. Dan sahabat itu tidak ada lain namanya Yesus. Amin saudara. Nah sekarang kita akan melihat. Apa keistimewaan daripada Abraham. Sehingga Tuhan katakan tadi Abraham menjadi sahabatnya Allah. Apa kelebihan daripada Abraham sehingga Tuhan bilang kamu menjadi sahabatku. Apa ya daya tarik dari Abraham sehingga Abraham dikatakan menjadi sahabatnya Allah. Tentu inilah yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Apa yang dilihat oleh Tuhan sehingga Tuhan lantik Abraham menjadi sahabatnya Allah. Nah, kita akan lihat pada pagi hari ini. Jadi keistimewaan dari Abraham itu apa? Yang pertama, Abraham itu memiliki ketaatan. Itulah yang dilihat Allah. Abraham memiliki ketaatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada zaman dahulu. Kita lihat ayatnya, Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, pada waktu itu Abraham bukan orang susah. Pada waktu itu Abraham orang yang diberkati Tuhan. Abraham orang yang sukses. Abraham orang yang mapan. Abraham berada di dalam zona yang nyaman. Dalam kondisi itu Tuhan tiba-tiba bilang, Abraham, pergilah dari negerimu. Pergilah dari sanak familimu. Ini tidak gampang. Dan ketika Abraham mendengar firman itu, apa jawab? Apa yang dilakukan oleh Abraham? Ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan kepada Tuhan kepadanya. Sampai di sini. Abraham melakukan ini sekali lagi. Ini tidak gampang. Ini tidak gampang. Kalau seseorang dalam kondisi gagal, kalau seseorang dalam kondisi hancur, kalau seseorang dalam kondisi saudaraku perekonomian usahanya mungkin tidak baik. Ketika disuruh pergi ke satu tempat atau pindah usaha, itu tidak sulit saudaraku. Itu tidak sulit. Tetapi berbeda dengan Abraham saudara. Dia dalam posisi enak, dia dalam posisi diberkati, dia dalam posisi zona nyaman. Artinya tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan di dalam hidupnya. Tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan di dalam bisnisnya. Dia memiliki kekayaan yang begitu luar biasa. Ladangnya luas, kambing dombanya banyak. Budak-budaknya pun juga banyak. Tetapi ketika dia mendengarkan firman Tuhan, Abraham pergi. Abraham tidak tanya, kemana saya harus pergi Tuhan? Tidak. Ketika dia disuruh pergi, di tengah-tengah kondisi yang diberkati, Abraham tidak berusaha komplain sama Tuhan. Abraham tidak ngomong, Tuhan aku enak di sini saja. Tidak, tetapi Abraham taat terhadap firman.
Inilah keistimewaan Abraham. Amin saudara. Amin saudara. Seandainya saudara sementara usaha di Labuan Bajo, lalu usaha saudara terus berkembang, sukses. Coba kalau tiba-tiba saudara disuruh pindah, mau atau tidak? Berpikir 1000 kali. Apalagi di tempat yang kita tidak tahu. Tetapi kita lihat di sini, Abraham rela meninggalkan zona nyamannya, rela meninggalkan kenalan-kenalannya, rela meninggalkan semua yang dimiliki selama ini. Karena apa? Dia melihat firman. Jadi tidaklah heran Tuhan mengangkat Abraham. Tuhan melantik Abraham. Tuhan menjadikan Abraham menjadi sahabatnya. Karena apa? Di dalam diri Abraham ada ketaatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada zamannya. Saya yakin dan percaya pada waktu itu pasti banyak orang-orang yang lebih hebat dari Abraham. Pada waktu itu pasti ada orang-orang yang lebih berpengaruh daripada Abraham. Orang-orang yang lebih kaya daripada Abraham. Orang-orang yang intelektualnya mungkin lebih tinggi daripada Abraham. Tetapi kenapa kok sampai Abraham menjadi sahabatnya Allah karena ini? Abraham adalah pribadi yang memiliki ketaatan. Dan ketaatan yang lain yaitu pada saat dia disuruh mempersembahkan anaknya yang sangat dikasihi. Tiba-tiba dia lagi bermain dengan Ishak. Tiba-tiba dia lagi bersendaguro dengan Ishak. Tiba-tiba firman Tuhan datang, Abraham, korbankan anakmu satu-satunya itu. Saudara bisa bayangkan. Kalau anak kok 100 barangkali disuruh dikorbankan satu ya masih tidak terlalu sedih. Tetapi tetap sedih namanya anak. Ini anak yang sudah dinanti-nanti selama 25 tahun. Mulai digumulkan, mulai didoakan, lalu lahirlah Ishak. Lalu dipelihara dengan baik, ketika lucu-lucunya, ketika mulai bagus, tiba-tiba firman Tuhan datang, Ishak harus engkau korbankan. Saudara bisa bayangkan, tetapi faktanya apa? Walaupun dia begitu sayang sama Ishak, saudaraku, walaupun dia begitu cinta sama Ishak, ketaatannya terhadap firman melebihi cintanya kepada anaknya. Amin saudaraku. Ketaatannya terhadap firman Tuhan melebihi kasihnya, melebihi perasaannya. Ini yang luar biasa saudaraku. Jadi sekali lagi tidaklah heran kalau sampai Tuhan mengangkat Abraham menjadi sahabatnya. Karena apa? Ketaatannya tidak disangsikan lagi. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Sering jujur saja saudaraku. Nanti tunggu kita sudah babak belur. Nanti kita sudah hancur. Nanti kita sudah alami kebangkrutan. Nanti kita sudah Tuhan izinkan alami sakit. Baru mau belajar taat. Jujur ini yang sering kita lakukan. Ketika semuanya dalam keadaan baik, ketika semuanya dalam keadaan nyaman, sering kita tidak mampu saudaraku. Tetapi ketika sudah tidak ada jalan keluar, ketika jalan sudah buntu, baru kita mau coba taat. Seperti yang dilakukan orang-orang pada zaman Nuh. Ketika Nuh membuat bahtera, saat itu Nuh juga bersaksi. Sampaikan kepada orang-orang pada waktu. Karena apa? Alkitab mencatat. Pada waktu itu kecenderungan manusia pada waktu itu selalu membuahkan kejahatan. Sampai Tuhan bilang, aku menyesal menciptakan manusia. Saudara bisa bayangkan, saudara bisa tempatkan diri.
kita di dalam pada waktu kepada Tuhan, aku telah menyesal menciptakan manusia. Karena apa? Kehidupan manusia pada waktu itu hanya cenderung berbuat jahat. Tetapi Tuhan masih penuh kasih. Tuhan penuh kesabaran. Tuhan memakai hamba Tuhan yang namanya Nuh. Nuh, kamu buat bahtera. Sementara kamu buat bahtera, kasih ingat mereka. Kasih ingat mereka, sadarkan mereka agar mereka segera kembali kepada Tuhan, agar mereka segera kembali kepadaku, agar mereka segera bertobat. Tetapi faktanya apa, saudaraku? Dari sekian orang pada waktu itu, tidak ada yang mau sadar, tidak ada yang mau bertobat, tidak ada yang mau kembali kepada Tuhan, tidak ada yang mau mendengar nasihat Nuh, tidak ada yang mau mentaati apa yang disampaikan oleh Nuh. Akhirnya Tuhan bilang, Nuh cukup. Yang penting kamu sudah kasih tahu, yang penting kamu sudah khotbah, yang penting kamu sudah memberitahu kepada mereka. Mereka tidak mendengar, itu bukan cuma menolak engkau, tetapi juga menolak aku, Nuh. Sekarang kamu masuk ke dalam bahtera, ajak istrimu, ajak ketiga anakmu, ajak ketiga mantumu, masuk. Masuk, saudaraku. Setelah 8 orang ini masuk, Tuhan sendiri yang menutup pintu. Bukan Nuh yang menutup, tetapi Tuhan sendiri yang menutup. Dan Alkitab katakan, kalau yang Tuhan yang sudah menutup, tidak ada yang bisa membuka. Amin, saudara. Kalau Tuhan yang sudah menutup pintu, tidak ada yang bisa membukanya. Setelah pintu bahtera Nuh ditutup, mulai hujan deras. Lalu bumi, saudaraku, membuka pori-porinya, mengeluarkan air. Sehingga air terus naik. Ketika menyadari air mulai naik, orang-orang yang di luar bahtera Nuh mulai dekat di bahtera. Nuh, tolong buka pintu Nuh. Nuh, tolong buka pintu Nuh. Dari dalam Nuh bilang, bukan aku yang menutup. Jeritan, tangisan di luar bahtera Nuh tidak ada gunanya. Ini akan terjadi, saudaraku. Ini akan terjadi. Ayo, mulai saat ini firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan hanya bisa khotbah seperti pagi hari ini atau siang hari ini. Kami hanya bisa menasehati, memberitahu, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Keputusan ada pada jemaat. Saudara mau kembali atau tidak mau kembali kepada Tuhan, keputusan ada pada jemaat. Saudara mau hidup di dalam pertobatan atau tidak hidup dalam pertobatan, keputusan ada pada jemaat. Tetapi ingat, setiap keputusan yang kita ambil ada konsekuensinya. Amin, saudaraku. Setiap keputusan yang kita ambil ada resikonya, ada dampaknya. Orang-orang pada waktu itu tidak mau taat terhadap apa yang disampaikan Nuh, ya sudah. Tetapi dampaknya apa? Akibatnya apa? Mereka mati mengenaskan, saudaraku. Mereka mati mengenaskan. Hal yang sama juga terjadi di dalam Matius pasal 25. Nanti kita lihat di mana ada 10 anak darah yang sama-sama menanti mempelai. Di mana yang 5 anak darah ini adalah bijaksana. Mengapa dikatakan bijaksana? Karena dia di dalam menanti mempelai, dia bukan cuma menyiapkan pelita, tetapi juga menyiapkan minyak. Tetapi ada 5 anak darah atau 5 gadis-gadis yang bodoh. Mengapa dikatakan bodoh? Mereka hanya siap pelita, tetapi tidak siap minyak. Ketika mereka sementara menanti, 5 gadis-gadis yang bijaksana itu kasih tahu, loh kamu kok cuma bawa pelita, mana minyakmu? Coba kamu pumpung masih mempelai laki-laki belum datang, coba kamu cari minyak. Tetapi apa, saudaraku?
5 gadis yang bodoh ini mengabaikan nasihat daripada temannya yang bijaksana ini. 5 gadis-gadis yang bodoh ini tidak mentaati apa yang disampaikan teman-temannya. Akhirnya apa? Pada waktu tengah malam, tiba-tiba ada suara, mempelai datang, songsonglah dia, mempelai datang, songsonglah dia. Langsung saudaraku, 5 gadis yang bijaksana itu yang lampunya hampir padam diisi lagi dengan minyak. Tetapi 5 gadis yang bodoh ini saudaraku, lampunya hampir padam dan habis minyak. Dia berusaha minta ke temannya, enggak kasih, kamu cari ke tempat lain. Dan sementara dia mencari ke tempat lain, mencari minyak saudaraku, akhirnya apa? Mempelai laki-laki datang. Kita baca ayatnya. Matius pasal 25 ayat yang ke-10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi, yaitu 5 gadis yang bodoh ini sedang pergi untuk membelinya, yaitu membeli minyak, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia, yaitu 5 gadis-gadis yang bijaksana, yaitu mereka masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat selanjutnya, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, yaitu yang bodoh tadi, yang tidak mau mendengar nasihat temannya dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah pintu kami. Bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ini saudaraku. Inilah akibatnya. 5 gadis-gadis yang bodoh ini tidak bisa masuk di dalam perjamuan kawin. Pintu sudah ditutup karena apa? Dia tidak mendengar nasihat teman-temannya untuk mencari minyak atau menyiapkan minyak. Tangisan di luar pintu tidak ada gunanya. Ini akan terjadi saudaraku. Saya mau kasih tahu, ini akan terjadi. Mengapa? Coba kita lihat ayatnya. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh. Akan terjadi pada zaman Nuh. Demikian pula lah hanya kelak pada hari-hari anak manusia. Artinya begini, ketika Yesus akan datang dan memang sudah di ambang pintu. Bukan berarti akan datang air bah lagi, tidak. Akan ada orang terlambat tobat. Akan ada orang terlambat kembali kepada Tuhan. Akan ada orang banyak kembali kepada Yesus. Akan ada banyak orang sadar, ini akan terjadi saudaraku. Sama dengan orang-orang di luar Bahtera Nuh. Dia mau sadar, dia mau insaf, dia mau taat. Tetapi pintu Bahtera sudah ditutup. Sama dengan 5 gadis-gadis yang bodoh tadi. Dia sudah dapat minyak tetapi pintu sudah tertutup. Ini akan terjadi. Untuk itu mari, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, selagi kita masih bernafas, gunakan kesempatan itu untuk baik-baik, untuk segera kembali kepada Tuhan. Amin saudara, amin saudaraku. Gunakan kesempatan ini selagi pintu Bahtera masih terbuka, gunakan kesempatan ini. Karena apa? Sering saya katakan dari mimbar ini, kita tidak pernah tahu kapan detak jantung kita ini berhenti. Kita tidak pernah tahu saudaraku. Jangan sampai Tuhan memanggil kita. Jangan sampai jantung ini berhenti berdetak.
kita dalam posisi jauh daripada Tuhan. Kita dalam posisi hidup tidak dalam pertobatan. Kita dalam posisi meninggalkan Tuhan. Kemana kita punya nasib? Ayo saudaraku, ini kesempatan yang terakhir saudaraku. Ini kesempatan yang terakhir. Kami sebagai gembala sidang, saya sebagai gembala sidang hanya bisa menasehati seperti ini. Hanya bisa menyampaikan firman Tuhan seperti ini saudaraku. Keputusan ada pada jemaat, keputusan ada pada saudara untuk mau kembali kepada Tuhan atau terus bermain-main dengan dosa. Keputusan ada pada saudara, tetapi saya mau kasih tahu, keputusan kita ada konsekuensinya. Setiap keputusan kita itu ada resikonya. Berhentilah kita mengasihi dunia. Ayo, mulai sekarang berhenti kita mengasihi dunia. Kalau saudara ingin menjadi sahabatnya Allah, mulai sekarang belum terlambat untuk mentaati firman. Amin saudara. Kalau saudara ingin menjadi sahabatnya Allah, dilantik menjadi sahabatnya Allah, mulai sekarang belajar untuk mentaati firman Tuhan. Ini yang pertama. Dan berhenti mengasihi dunia. Karena apa? Kalau kita mengasihi dunia, kasih kita kepada Bapa itu tidak ada. Tidak ada saudaraku. Coba kita lihat ayatnya ini. Di mana ayatnya? Yaitu di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada. Wow, tidak ada di dalam orang itu. Ini jelas firman Tuhan. Dan saudara tahu mengapa Tuhan larang kita mengasihi dunia? Karena apa? Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Keinginan dunia ini saudaraku itu luar biasa. Kepuasan dunia ini sudah tidak akan ada habis-habisnya. Teknologi-teknologi ini dimunculkan. Teknologi-teknologi yang luar biasa ini sekarang bermunculan saudaraku. Tinggal kita mau menentukan. Ikut perkembangan teknologi bagus. Tetapi kalau sampai kita mengikuti perkembangan teknologi lalu mengabaikan kebenaran firman. Menomorduakan Yesus. Tidak mentaati firman. Ada resikonya, ada konsekuensinya. Untuk itu mari. Mulai saat ini kita mau belajar untuk mentaati firman. Amin saudara. Saudara mau mentaati firman Tuhan? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudaraku, belum terlambat. Belum terlambat. Dan ketika hari ini, saat ini saudara mengambil keputusan, Tuhan aku mulai belajar mentaati firman-Mu. Aku mau menjadi sahabat-Mu. Tadi puji-pujian tadi luar biasa. Sahabat, kita punya sahabat saudaraku, tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah mengecewakan kita, dia selalu menyertai kita. Ini sahabat, sedangkan sahabat manusia saja tadi dikatakan kasihnya setiap saat. Tetap menjadi saudara dalam kesukaran itu manusia. Yang juga punya keterbatasan, yang juga punya kelemahan. Tetapi kita punya sahabat. Yesus namanya tidak pernah mengecewakan kita. Amin saudara. Tidak pernah mengecewakan kita. Sampai dia rela menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Itu yang pertama. Alasan Tuhan. Mengapa Tuhan mengangkat Abraham menjadi sahabatnya. Karena apa? Dalam pribadi Abraham ada ketaatan. Itu yang pertama. Yang kedua, Abraham adalah orang yang suka berdamai. Nah ini, suka berdamai. Hidup bermasyarakat saudaraku, pasti ada konflik, pasti ada masalah, pasti ada sesuatu yang bisa membuat suasana panas. Tetapi kita lihat, Abraham adalah pribadi yang suka berdamai. Abraham pernah dirugikan, Abraham pernah dikecewakan. Dan itu bukan orang lain, keponakannya sendiri. Coba kita lihat ayatnya.
Di dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Pada waktu itu Tuhan menggenapi firman-Nya. Tuhan memberkati Abraham, Tuhan memberkati Lot. Karena apa? Mereka mentaati firman Tuhan. Walaupun dia sudah hidup dalam kelimpahan, tetapi karena Abraham taat dan Lot pun ikut Abraham, sehingga mereka di tempat lain, di tempat baru pun dia diberkati. Rupanya berkat membuat mereka terjadi konflik. Dan ini memang ada di mana-mana, saudaraku. Beberapa waktu lalu kalau saudara pas nonton televisi, gara-gara berkat, saudaraku, gara-gara harta, ini anak rela melaporkan mamanya sendiri kepada polisi. Saudara mungkin ada yang nonton ya berita ini. Seorang anak rela melaporkan mamanya sendiri. Ada seorang anak rela melaporkan papanya sendiri gara-gara berkat. Bukan orang lain. Jadi kalau saya pikir ini antara Abraham dengan Lot ada perselisihan, gembala mereka juga ada perselisihan, saya rasa wajar. Dan memang ada kalanya berkat itu bisa membuat kita semakin akrab, tetapi juga bisa pemicu mendatangkan konflik. Nah kita lihat di sini. Gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot sering berkelahi. Mereka apa? Rebutan lokasi penggembalaan. Mereka rebutan lokasi penggembalaan. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia yang lebih tua. Tetapi dia datang. Dia tidak gengsi. Datang kepada keponakannya. Dia tidak gengsi. Karena apa? Aku harus menjadi pendamai. Aku harus membawa damai. Ini saudaraku. Dia datang kepada Lot. Kita ini bersaudara, sekarang kamu pilih. Mestinya yang tua yang lebih dahulu diprioritaskan. Tetapi Abraham bilang, kamu pilih. Yang penting kita tidak berkelahi. Yang penting kita akur-akur saja. Sekarang kamu pilih. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Ayo kamu pilih. Ini tidak gampang saudaraku. Ini perlu kerendahan hati. Ini perlu kerendahan hati. Orang yang tidak memiliki perasaan atau orang yang tidak suka berdamai sulit saudaraku. Melakukan hal ini. Dan inilah yang dilihat oleh Tuhan. Inilah yang dilihat oleh Allah. Mengapa sampai Allah mengangkat Abraham menjadi sahabatnya? Karena apa? Di dalam diri Abraham bukan cuma ketaatannya yang teruji. Tetapi di dalam diri Abraham dia adalah orang yang suka berdamai. Dia adalah orang yang suka membawa damai. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita juga pribadi yang suka membawa damai? Tanya, apakah kehadiran kita di satu tempat membawa damai atau justru mendatangkan konflik? Apakah kehadiran kita di satu tempat membawa situasi semakin dingin atau malah semakin panas? Itu saudara sendiri. Jangan seperti tadi saya katakan, jangan seperti wasit sepak bola. Tadi pagi saya sudah ngomong. Saudara tahu lihat itu wasit sepak bola. Dia kejar orang, cari kesalahan orang. Setelah tahu kesalahan, pep! Jangan seperti wasit sepak bola. Dia kemana-mana cari kesalahan. Saudara yang tahu sepak bola pasti mengerti ini bahasa saya. Kemana-mana bola ke sana ikut, orang ke sana ikut. Bukan cari benarnya, cari yang salah. Ketika ketemu salah langsung peluit. Jangan sampai anak Tuhan seperti wasit sepak bola. Di mana-mana cari kesalahan. Atau lebih parah lagi, wasit tinju. Itu lebih parah lagi. Orang berkelahi cuma ditonton, orang baku pukul ditonton, orang pelukan baru dipisah. Ini kan lucu. Jangan seperti itu saudaraku. Nah itu seperti wasit tinju kan begitu.
Orang baku pukul dilihat saja. Waktu mereka pelukan bisa. Tidak boleh ya. Kita harus membawa damai. Kita harus membuat orang yang berkelahi jadi rukun. Itu jangan terbalik seperti wasit petinju tadi. Kalau kita mampu menempatkan posisi kita, kalau kita bisa melakukan ini, kemanapun berada keberadaan kita membawa kesejukan. Sebagai anak Tuhan membawa kedamaian, sebagai anak Tuhan membawa kesejukan, sebagai anak Tuhan membawa kerukunan. Bersiaplah saudara, dilantik menjadi sahabatnya Allah. Amin saudara. Nah ini jadi bukan cuma ketaatan yang dilihat oleh dilihat oleh Allah tentang Abraham. Tetapi di dalam diri Abraham ada sesuatu yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Abraham suka berdamai dan suka membawa damai. Dimanapun berada, bila ada konflik, Abraham datang, semuanya damai. Bila ada masalah, Abraham datang, jadi baik. Dan inilah kerinduan Tuhan bagi gerejanya. Jangan sampai kita kelihatan rukun, kelihatan akrab hanya di dalam gereja. Di luar gereja sudah. Ayo, saya rindu bagi jemaat yang ada. Berdampaklah bukan cuma di dalam gereja, tetapi juga di luar gereja. Amin saudara. Terang saudara tidak berfungsi ketika saudara kumpul dengan terang. Sekali lagi, terang kita tidak berdampak ketika lingkungan kita terang. Tetapi Yesus mau kita menjadi terang dalam suasana gelap. Itu berdampak saudaraku. Coba saudara bawa lilin di tempat ini dalam kondisi begini. Lilin saudara kalah dengan lampu. Tetapi coba lilin itu saudara bawa di tempat yang gelap. Itu yang berfungsi. Ayo saudara jangan hanya berdampak di dalam gereja. Tetapi saudara harus berdampak keluar. Ketika ada tetangga punya masalah. Lalu dia minta pertimbangan kepada saudara. Lalu saudara memberikan solusi. Itu ialah yang Allah inginkan. Kalau hal ini terjadi, bersiaplah. Saudara akan dilantik menjadi sahabatnya Allah. Coba kita lihat ayat yang terakhir. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang keempat. Apa kata firman Tuhan? Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Sampai di situ. Kita ditugaskan, kita disuruh oleh Tuhan untuk hidup damai bukan cuma dengan teman satu gereja. Kita disuruh damai bukan hanya untuk teman satu kantor. Kita disuruh damai bukan hanya untuk teman sama-sama pebisnis, tetapi untuk semua orang. Dan ini sulit dilakukan kalau kita sendiri tidak minta kekuatan daripada Tuhan, yaitu Roh Kudus. Untuk itu mari dua ini. Firman Tuhan siang hari ini dua ini. Kalau engkau ingin menjadi pribadi-pribadi yang dikatakan sahabat Allah. Sebagaimana Abraham, milikilah ketaatan. Milikilah ketaatan. Di tengah-tengah ekonomi yang sulit ini, mampukah kita tetap taat? Di tengah-tengah pengaruh dunia, cobaan-cobaan dunia, godaan-godaan dunia, mampukah kita tetap taat terhadap firman? Ayo Tuhan inginkan temukan bagi kita saudara. Dan yang kedua, milikilah pribadi roh yang suka berdamai. Silakan pemain musik. Milikilah roh yang suka berdamai dengan siapa saja. Dengan siapa saja. Orang yang mungkin mengecewakanmu. Orang yang mungkin merugikanmu. Orang yang mungkin mempermalukanmu. Berusaha menghancurkan masa depanmu. Berusaha menghancurkan karirmu. Berusaha menutup berkatmu. Sama dengan orang Filistin. Berusaha menutup berkat daripada Ishak. Ishak
Gali sumur orang Filistin tutup. Tetapi bagi Tuhan tidak sulit. Tuhan siapkan berkat lain. Dua ini saudaraku, ayo. Kalau saudara ingin menjadi pribadi yang menjadi sahabatnya Allah, taatlah firman. Taatlah firman Tuhan. Dan berusahalah menjadi pribadi yang membawa damai. Kiranya lewat firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Haleluya, haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Bersamamu Bapa. Mari saudara, saya jemput kita semua bangkit. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Saudara, renungkan firman Tuhan. Kalau saudara rindu menjadi sahabatnya Allah, siang hari ini firman Tuhan mengingatkan, jadilah pribadi-pribadi yang mentaati firman. Dan jadilah pribadi-pribadi yang membawa damai dimanapun berada. Mari saudaraku, kita harus tampil beda. Kita harus menjadi terang di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Kita harus menjadi teladan. Kita harus menjadi panutan bagi orang-orang yang belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Belum terlambat saudaraku, belum terlambat. Sekali lagi kita tidak tahu kapan jantung ini berhenti berdetak. Mari ketika jantung kita ini berhenti berdetak, pastikan engkau telah kembali kepada Tuhan. Pastikan saudara dan saya sudah hidup di dalam kebenaran. Jangan sampai pintu bahtera, pintu kemurahan tertutup
baru kita mau sadar, baru kita mau kembali kepada Tuhan. Mari saudaraku, belum terlambat. Kita minta kekuatan daripada Roh Kudus agar nantinya Tuhan mengangkat kita menjadi sahabat-sahabatnya Allah. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Dengan kasih Ibu Matilda maju ke depan. Firman Tuhan. Teguh